Ya, terima kasih Pak. Kami ketika menjadi komandan yang pertama, perlu juga kami memiliki suatu kebanggaan dan moto. Yang ketika kami pertama datang, kami sosialisasikan. Udata sigap sampai akhir. Sigap ini memiliki dua arti. Dari KBBI, sigap itu memiliki arti cekatan, terampil. Bahwa prajurit Udata diberikan tugas apapun harus sigap dalam melaksanakan perintah, harus terampil. Artinya bagaimana agar sigap harus berlatih dengan keras, menguasai bidangnya, sehingga tugas apapun diberikan akan dilaksanakan dengan cekatan, dengan terampil. Pengertian kedua Pak, sigap itu kepanjangan. S-nya solid, I-nya ikhlas, G-nya gigih, A-nya adaptif, P-nya profesional. Artinya apa? Solid sampai akhir, ikhlas sampai akhir, gigih sampai akhir, adaptif sampai akhir, dan profesional sampai akhir. Mengandung arti apa? Bahwa kita ini, prajurit ini berhasil apabila solid tadi, kompak sampai akhir, pasti akan tugas bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian I-nya ikhlas. Kalau kita bekerja dengan ikhlas sampai akhir, bekerja dengan hati, pekerjaan seberat apapun akan bisa diselesaikan dengan mudah. Karena apa? Mencintai pekerjaan itu, mencintai satuan itu, ikhlas dari hati. Kemudian gigih, jelas, kita harus pantang menyerah. Tugas apapun apabila kita laksanakan dengan gigih, jika kita gagal, berjuang terus, selesaikan sampai akhir. Saya yakin pekerjaan itu akan berhasil dengan baik. Kemudian A-nya adaptif. Kita kemajuan teknologi sekarang, prajurit juga harus adaptif, bisa berkembang, bisa menyesuaikan situasi dan perkembangan. Mengapa? Karena mereka yang berhasil adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya apa? Mungkin Bapak kenal komodo Pak ya. Komodo binatang purbakala. Mengapa sampai sekarang binatang itu masih hidup? Karena komodo bisa beradaptasi. Nah, itu salah satunya. Kita prajurit Udata harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi, sehingga tuntutan tugas seberat apapun, kalau kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan teknologi, pekerjaan itu akan bisa tuntas. Nah, terakhir P-nya, profesionalisme. Nah, ini jelas, kita sebagai prajurit harus profesional, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jika diberikan tugas A sesuai dengan jabatannya, prajurit Udata bisa. Kenapa? Karena berlatih terus, meningkatkan ilmunya, meningkatkan profesionalismenya, sehingga kerjaan apapun sebagai prajurit bisa dituntaskan dengan baik. Sehingga kami memilih moto Udata, sigap sampai akhir. Ini Pak, awalnya kecil ini kan, terlihatnya. Ya. Ini hanya reliefnya bentuknya begini saja. Kita renovasi, ini proses ini. Nah, sehingga jadilah begini Pak. Ini menggambarkan, nanti kita ke lokasi. Ini 76 asal lampau di bawah Kostrat kita. Kemudian ini 105 di bawah Kodam. Kemudian ini budidaya Pak. Kita ada perumahan ini rusak berat ini. Termasuk nanti kita ke gumuk nih Pak. Dulu liar ini. Kita proses rubah. Ya, ini menjadi budidaya maggot sama lele, ikan terpal. Nah, kemudian di gumuk itu kita buat nih, ada tangga-tangga nanti. Di sana ada tempat tanaman-tanaman. Siap. Kita lihat langsung ke lokasi. Iya. Boleh. Saat kita berada di bawah Kostrat sampai 2016. Meriamnya 76 kecil. 76 kecil. Di sebelah kanan itu kita di bawah Kodam Brawijaya. Meriamnya 105 buatan Korea. Siap. Karena monumen ada pengabdian dan prestasinya. Kita melaksanakan satgas. Sehingga mengapa disebut monumen? Karena di sini dicantumkan pengabdian kita termasuk prestasi yang anggota kita berhasil raih. Siap. Ini diresmikan 24 Maret. Baru 1 bulan saya menjabat, 1 bulan langsung beraksi kita. Kita harus memiliki salah satu menjadi brand kita, menjadi kebanggaan kita lah.
Kalau kita bapak-bapak berfoto, oh berarti di sini nih di Armet 8. Di bintang 2. Bintang 2. Siap. Dampusan Armet. Sekarang beliau menjabat Pangdam 16 Hasanuddin di Makassar. Makassar. Siap. Sketch futsal. Atasnya belum selesai nih, nanti kita jaring nih. KP bantu, nanti KP-nya ini. Yang koperasi lama, kita pindah ke sini, dijadikan KP nanti. Cuma yang jual nih, ini buatan Juni. Ini juga dari Ibu Bersih juga ini. Bu bersih juga. Nah, Siap. dia makanan berat ya. Kita bagaimana memperdayakan ibu-ibu anggota untuk berkreasi ya kan? Siap. Ini menunya ini Pak. Kota, itu biar berkreasi ya kan? Ini buatan sendiri Bu ya makanannya? Siap, buatan sendiri. Sampai jam berapa tutup, Bu? Kadang tergantung Pak, kalau ada ini bisa sampai jam 10. Siap. Jam 10 malam. Ya sangat senang lah, maksudnya Komandan sudah ngasih tempat seperti ini, tempat kerja secara kayak gini, jadi bisa membantu ekonomi kami lah, maksudnya dalam usaha. Ini apa namanya, Bu? Bubur kacang hijau Pak. Jual berapa, Bu? 4.000. 4.000. 4.000 ya, Bu ya? Untuk umum, Bu? Kalau ini dibuat untuk itu extra food untuk omnya yang baru masuk buat nanti malam. Ya, sangat kreatif sekali Bapak Komandannya. Jadi, membuat ibu-ibunya kesibukannya tersalurkan untuk buat extra fooding untuk anggotanya. Hingga anu Yang ya? tiap hari berganti-ganti juga Pak. Jadi menambah masukan baru buat ibu bersih ya, Bu ya? Untuk ibu bersih juga nambah ilmu kalau nanti pindah. Siap, Bu. Makasih, Bu. Ya. Siap, ya? Baru berapa lama pindah ke sini? Ini 3 mingguan ya? 3 minggu. Gimana tanggapannya dengan Pak Danjon baru ini? Pak Danjon baru gebrakannya sekarang bagus sekali, renovasi besar-besaran pokoknya. Gimana Keren, keren. Kalau dipanggil beliaunya Bapak Pembangunan Armet 8 cocok nggak? Wes keren sekali Bapak. Siap. Makasih Pak Rudi. Siap Bapak. Ini baru belum selesai nih Pak, Siap. proses. Atas kita tambah jaring lagi, depan nongkrong. Kamet pusat enggak? Siap. Kamet pusat enggak? Siap. Pusat ini Pak. Ya. Nah, ini lalatnya. Nanti dari ini dia akan bertelur nih Pak. Nah, setelah bertelur kita taruh di medianya. Medianya Pak. Nah, nanti jadi belatung-belatung nih Pak. Ini buat tempat makannya ini Pak. Ini Pak belatung ini tadi. Itu buat apa Pak? Makan Mana Bu? Makan burung ya? Nah, bukan burung sama ikan-ikan juga nih, ini belatung. Nanti kering juga jadi seperti ini. Yang kering. Nanti sebagian jadi telur sana, bagian jadi tempat makan ini. Siap. Tempat terawat ini. Kita lihat sebelah sana aja. Siap. Ini
kita memberdayakan nih rumah yang tidak dihuni Pak, usaha berat ini dengan menggunakan ikan terpal, maggot, sehingga rumah yang tidak terpakai menjadi terpakai, berdaya guna. Ini juga sudah beberapa kali dipanen sama anggota. Siap. Ikannya. Dari bawah jorok ini kan. Betul. Siap. Kita jadikan kolam terpal juga. Daya gurami. Ini yang kita tanam nih. Biar hijau. Siap. Yang tadinya yang tadi. Yang orientasi. Tadi udah dikirimkan Pak ya? Ya. Masuk anggota yang dinas satwa memberikan cindera mata ya Pak. Yang menjadi ciri khas. Siap, Itu siap. yang membuat anggota juga. Yang monumen tadi yang membuat anggota juga Pak. Siap, siap. Ini kantor mereka. Mana? Produknya mana? Siap, ini dong. Ini Pak, sana Pak. Siap. Ini pasang. Nah ini anggota kami yang membuat. Jadi ini saya ini Pak. Nah, ini. Di lambang ini ada tangan memegang cakra. Nah ini. Logo data ini. Nah ini logo data nih Pak. Screen. Ini logonya. Ini menjadi ikon kita. Ini pasti dari Batlon dan Armada 8 Udata kan membawa cakra ya. Oli. Oli. Nah, itu buatan Mas Marta. Ya. Nanti mau kita buat turnamen. Turnamen Udata. Nah, di belakang sana kita sedang membuat ini, Pak. Kemarin kita baru selesai ngecor. Monggo. Buat kita lapangan futsal. Khusus anggota nanti. Kita buat sesuatu yang bermanfaat nanti, Pak. Siap. Nanti kolamnya juga kita perbaharui Pak. Nah, ini sih ada sekuatnya Udata. Nah, ini baru juga nih Pak. Ini Satria Udata. Satria Udata. Nah, ini. Nah, ini sekuatnya Pak. Badan para dankinya, perwira staff, para danton, ini batik-batik. Ini sekuat kita. Siap. Gitu. Yang sana alutsista kita Pak. Ini meriam kita nih. Kalah 178 Pak. Siap. Dia buatan Korea tahun 84. Dia jarak capai maksimal nih 18 kilo. Beratnya 4 ton. Meriamnya. Setiap sore anak-anak bermain bola dia. Siap. Kita baru punya anak gitu. Iya. Nanti tahun baru ini ada di dalam
Kita nonton bersama. Tugas Jember 17 Februari. Agar satuan siap operasional. Bali juga, Bali. Panyoman Santiasa. Woi, cuti. Selesaikan tuh nih. Ini serah terima jaga yang mana? Kendaraan penarik meriam ini, Pak. Cek ini nih, samping-samping rel. Kembali, ke kanan. Balik masih ada puntung rokok, meredam di kolam ikan. Bersama Pasintal Batalion Armet 8. Satu, dua, tiga, empat, satu, gimana ganti? Dan meriam. Sudah selesai. Apa tadi yang cuti? Siap lah terbe kesini semua. Siap berangkat. Yo. Ini meriam yang lama nih. Yang Belanda. Berarti ini menjadi simbol Simbol. bahwa Krishna memegang cakra. Jaga dan cepat. Kelihatan. Meriamnya masuk. Sudah dikunci belum tadi itu? Ya, izin sudah pasti. Mana dokumentasikan foto? Ratusan tahun. Mulai saya lihat sejarah.
terima kasih Bapak setelah berkenan kan hadir di tempat kami sangat terhormat, sangat bangga. Ini satuan ini merupakan rumah kita. Artinya kita yang tinggal sini, artinya kita harus membuat sesuatu yang nyaman. Sehingga kita termasuk keluarga kita yang tinggal di sini akan merasa senang, bahagia. Dengan keluarga bahagia, anggota bahagia, mereka akan apa? Termotivasi bekerja dengan semangat. Nah, itu yang membuat kami termotivasi. Karena prinsip kami dan setiap moto ya kan, ataupun istilahnya peribahasa lah, bahwa setiap pemimpin itu ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Nah, kebetulan kami menjabat sini, kami pun ada masanya, sehingga ini menjadikan kami terinspirasi bagaimana membuat anggota kita bangga, anggota kita betah dan bangga terhadap satuan ini. Sehingga salah satu fungsi kami sebagai komandan yaitu pembina pangkalan. Beberapa pangkalan yang mungkin belum layak kami renovasi, bergabung juga dengan anggota untuk memperbaiki. Tadi ada salah satu bagian yang menjadi kebanggaan kami, Monumen Yuda Gusema namanya. Nah, itu Yon Armet 8 Udata Yuda berdaya guna sepanjang masa. Di sana menceritakan tentang perjalanan Batalon Armet 8 dari dulu di bawah Komando Kostrat dengan senjata Meriam 76-nya. Kemudian tahun 2016 alih Kodam di bawah Kodam 5 Brawijaya dengan senjata meriamnya 105 KH-178 buatan Korea. Di sana menggambarkan perjalanan. Termasuk di dalamnya menggambarkan tentang prestasi ataupun kegiatan satuan yang sudah dilaksanakan, termasuk penugasan, keberhasilan kita dalam penugasan, termasuk prestasi dalam setiap perlombaan. Nah, itu harapan kami. Ada juga beberapa bagian pangkalan yang kami perbaiki, sehingga tadi menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Demikian, Pak. Kalau tanggapan dari masyarakat, seorang Mayor ARM Ketut ini dianggap bapak pembangunan, tanggapannya kemana? Itu hak mereka, kan? Mereka yang bisa menilai. Karena kita nggak bisa memaksakan orang mengikuti perspektif atau pandangan kita. Biarkan orang yang bicara. Yang penting kita bekerja, berbuat yang tulus, bekerja dari hati. Biarkan orang yang menilai. Ya. Terima kasih Komandan. Terima kasih. Udata, sigap sampai akhir.